Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mutiara Hasna dari kelas 11 TDKB, nomor absen 19. Di kesempatan kali ini, pada pelajaran sistem transmisi, saya akan menjelaskan apa itu propagasi. Selamat menyaksikan. Definisi propagasi gelombang adalah perambatan gelombang melalui media perambatan. Nah, media perambatan ini juga biasa disebut dengan saluran transmisi gelombang. Saluran transmisi gelombang ini dibagi juga menjadi dua. Yang pertama adalah yang berupa fisik atau biasa disebut dengan wire seperti kabel koaksial, kawat konduktor. Dan yang kedua adalah berupa non-fisik yang biasa disebut dengan wireless seperti gelombang radio. Nah, jenis dari lintasan propagasi gelombang dibagi menjadi 4, teman-teman. Yang pertama adalah propagasi gelombang tanah atau juga disebut dengan ground wave. Biasanya berpropagasi sepanjang permukaan bumi atau tanah. Yang kedua adalah propagasi gelombang ionosfer. Biasanya berpropagasi menempuh jarak jauh akibat dari pembiasan dan pemantulan lapisan pada lapisan ionosfer. Dan yang ketiga adalah propagasi troposfer atau troposfer scatter sebagai kasus pada propagasi gelombang langit. Dan yang terakhir adalah gelombang langsung. Gelombang troposfer dianggap juga dengan gelombang langit karena gelombang ini tidak ke ionosfer tapi langsung ke troposfer, teman-teman. Lalu batas dari gelombang ini juga hanya sekitar 6,5 mil sampai 11 km dari permukaan bumi. Frekuensi yang digunakan juga sekitar 35 MHz sampai 10 GHz dengan jarak jangkau hingga 400 km. Proses penghaburan atau scattering yang dilakukan oleh lapisan troposfer ini adalah seperti gambar di samping. Kedua antena tersebut diarahkan dengan sedemikian rupa agar tembakannya bertemu di troposfer. Nah, sebagian besar energi akan merambat lurus ke ruang angkasa dan sebagian yang lainnya akan dihamburkan ke arah depan. Frekuensi terbaik dan yang paling banyak digunakan adalah sekitar 0,9,2 dan 5 Hz. Namun gelombang yang diterima hanya sekitar 1/1000 sampai 1/1000 dari yang dipancarkan, sehingga membutuhkan daya pemancar yang sangat besar dan penerima yang sangat peka. Selain itu, proses penghamburan ini juga mengalami dua fading. Yang pertama adalah fading yang disebabkan oleh transmisi yang memiliki banyak jalur lintasan atau biasa disebut dengan multipath fading yang timbul beberapa kali dalam 1 menit. Dan yang kedua adalah fading yang disebabkan oleh perubahan atmosfer yang menyebabkan perubahan pula pada level atau kuat gelombang yang diterima. Meskipun penggunaan hamburan lapisan ini membutuhkan daya yang sangat besar dan perlunya diversity, namun sistem ini tumbuh pesat sejak pemakaian pertama pada tahun 1955 karena memiliki kelebihan, salah satunya adalah jarak jangkau yang jauh seperti pada padang pasir, pegunungan, dan juga antar pulau. Biasanya nih digunakan untuk komunikasi suara dan data pada militer atau komersial. Nah, segitu saja penjelasan dari saya mengenai propagasi gelombang, khususnya propagasi gelombang troposfer. Semoga informasi yang saya berikan kepada teman-teman bermanfaat. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.